Pernah nggak kamu melihat orang tua kamu bertengkar? Pernah nggak kamu melihat ibu kamu mendapat perlakuan yang nggak baik oleh ayah kamu? Atau sebaliknya, ayah kamu mendapat perlakuan yang nggak baik oleh ibu kamu? Pernah nggak kamu merasa suatu hari atau beberapa hari atau bahkan berhari-hari orang tua kamu itu nggak saling menyapa, diem-dieman gitu? Rasanya sedih banget ya. Dunia ini terasa sepi, tinggal di rumah rasanya nggak enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey sahabat jiwa, semoga kamu dalam keadaan baik, sehat selalu, tetap sehat, tetap cantik dan ganteng ya. Thank you kamu sudah ngikutin sahabat jiwa. Nah, kali ini aku mau bahas tentang gimana kalau orang tua kita bertengkar. Apa ya yang harus kita lakukan sebagai anak? Iya ya, gak ada satupun di dunia ini anak ya yang pengen melihat orang tuanya bertengkar, ribut terus. Ya walaupun pertengkaran itu satu hal yang wajar ya dalam sebuah hubungan gitu. Tapi ya tetap aja ini akan jadi rasa yang gak enak gitu, mengganjal di hati kita ya sebagai anak. Dan pertengkaran orang tua itu bisa membuat suasana rumah tuh jadi gak enak banget. Buat kita yang jadi anak gitu kan jadi bingung, kita mau bela siapa, ayah, ibu. Aduh, padahal kan mereka orang yang kita sayangin, kenapa mereka bertengkar? Apa yang dipertengkarkan oleh mereka, kita perlu tahu gak sih? Atau kita biarin aja atau gimana sih? Nah, kalau orang tua kamu bertengkar, ini dia yang harus kamu lakukan. Pertama, kamu itu harus tetap terlihat bahagia, ceria ataupun tersenyum kepada orang tua kamu dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jadi jangan sampai kita terlihat cemberut, kita terlihat sedih gitu ya. Iya, tahulah perasaan takut, sedih, kecewa gitu kan ada dalam kita. Tapi ya jangan biarkan itu membuat sikap kita kepada orang tua itu jadi berubah ya. Karena kan mereka gak ada masalah sama kita, masalah mereka kan masalah orang tua gitu. Jadi tetap aja kita mau belajar, tersenyum-senyum, mau ceria-ceriaan gak apa-apa, mau melukis, mau menyanyi kek, boleh aja depan mereka gitu kan. Iya, yang pasti juga kan itu urusan rumah tangga, urusan orang dewasa ya, urusan orang tua kita. Jadi kita kan memang masih jadi tanggung jawab orang tua. Ya tetap aja kita harus membahagiakan mereka. Jadi kita harus berpikiran positif ya kepada orang tua supaya lebih fokus lagi orang tua memikirkan solusi atau jalan keluar yang mereka hadapi, pertengkaran apa di antara keduanya gitu ya. Oke, deal? Kamu harus tetap bahagia dan ceria. Nah, yang kedua, ketika kita melihat orang tua kita bertengkar mereka itu cuma adu mulut ya. Mereka cuma adu mulut. Nah, ngobrol ini dan itu. Kayaknya kita tuh pengen banget nutup telinga kita. Kita gak ngerti deh masalah mereka apa dipertengkarkan. Yang satu ngomongnya kenceng, yang satu ngomongnya pelan, yang satu tambah kenceng, satunya kenceng lagi. Aduh, rasanya bising banget, gak enak banget gitu. Satu, kita jangan ikutan berteriak. Jangan ikutan berteriak dan jangan ikutan marah-marah juga ya. Kita berlaku diam. Oke, karena kalau kita ikutan berteriak ya, ini akan membuat semuanya menjadi runyam. Orang tua kita malah jadi panik karena kita ikutan marah, ya kan? Iya. Aduh, pokoknya diam aja deh. Perhatiin apa yang mereka lakukan. Kalau misalnya tidak terjadi kekerasan fisik atau hanya adu mulut aja, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya kan kita bisa tinggalkan mereka aja berdua lah. Misalnya kita bisa menenangkan diri kita di kamar, atau kita bisa nonton TV ya kan, atau kita bisa main lihat handphone gitu. Kita biarkan aja mereka menyelesaikan permasalahan mereka sendiri.
Sekali lagi, kita nggak usah ikutan teriak, nggak usah ikutan marah, atau ikutan menjerit-jerit, gitu. Yang ketiga, kalau pertengkaran itu udah mengarah kepada kekerasan fisik ya, misalnya, sorry nih, maaf nih, ayah kamu memukul ibu kamu, tak gitu. Nah, kamu walaupun jadi laki-laki ataupun jadi perempuan nggak boleh tinggal diam. Nggak boleh tinggal diam. Jadi harus melindungi yang sedang dilemahin, yang teraniaya. Karena itu sudah masuk ke dalam KDRT. Tahu kan KDRT, kekerasan fisik di dalam rumah tangga pada pertengkaran orang tua. Jadi kita nggak boleh diam saja. Gimana, apa yang harus kita lakukan? Menyela mereka? Susah kan? Apalagi kita mungkin masih kecil. Nah, kita yang harus lakukan adalah coba kita meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya di rumah kita ada nenek, ada kakek, ada tante, ada om. Atau kalau nggak ada mereka, ke tetangga dekat, rumah dekat ya. Iya, Bapak tolong orang tua saya bertengkar nih. Ke rumah tetangga sebentar gitu. Nanti biar orang dewasa yang melerai keduanya. Supaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, supaya mencegah hal-hal yang buruk lebih jauh lagi terjadi gitu. Terus apa lagi nih yang harus kita lakukan? Ya bilang dong sama ayah sama ibu di lain waktu ya. Setelah pertengkaran itu kita bilang, ayah punya masalah apa sih sama ibu, kok bisa bertengkar sebegitunya gitu kan. Pokoknya bicara dari hati ke hati deh. Aku kan sedih ya kalau misalnya ayah begitu sama ibu gitu. Aku pengen damai ya, aku pengen tenang, keluarga ini baik-baik dan sehat selalu gitu kan. Jadi jangan egois satu sama lain. Kita kan saling menyayangi ya. Kita kan harus menjaga masing-masing diri kita ya. Ayah menjaga ibu, ibu menjaga ayah, kalian juga menjaga aku. Kita tidak boleh saling menyakiti karena kita kan keluarga. Terus sedih gitu ya. Habisnya jadi harus sih ya kan. Kalau bicara dari hati ke hati, insya Allah orang tua akan mengerti deh. Nanti paham, mudah-mudahan sih seperti itu ya. Ya kita banyak berdoa juga supaya orang tua kalian itu supaya gak sering bertengkar lagi. Ayah dan ibu baikan dong. Misalnya pokoknya bicara dari hati ke hati deh. Ketemui ayah sendiri, temui ibu sendiri. Nah gabung deh. Berani? Harus berani dong bicara sama orang tua dari hati ke hati. Jangan malu, makanya jadikan orang tua kamu itu sebagai teman. Ya kan? Bukan sebagai musuh tapi juga sebagai sahabat gitu loh. Lagian kan ini juga untuk menguji kedewasaan kamu. Ya, kamu kan beranjak dewasa, ya kan harus belajar lebih baik, belajar dewasa, belajar mengatasi persoalan hidup. Dan salah satunya yaitu berbicara dari hati ke hati dengan orang tua perihal permasalahan yang sedang terjadi. Proses pendewasaan sedang terjadi. Ini yang tanpa kamu sadari. Terus gimana dong Kak kalau misalnya ayah dan ibu aku tuh gak bisa berhenti, tiap hari marah-marah, tiap hari ngomel-ngomel terus, ada banting-banting piring lah, ada air minum naik ke atas lah, atau apalah. Bahaya banget ya kalau udah seperti itu ya. Aduh, biasanya yang temperamental tuh yang kayak begitu. Nah kalau sudah seperti itu, kita memang harus membutuhkan bantuan orang lain. Seperti tadi disampaikan, kita butuh bilang ke kakek atau nenek atau paman, om, tante kita lah ya. Orang-orang yang bisa dimintai pertolongan sebagai penengah masalah keluarga. Tapi ingat ya, sebaiknya kita lakukan kalau pertengkaran orang tua kita tuh udah sangat keterlaluan dan sering terjadi ya. Sekali lagi ada catatan, kalau pertengkarannya itu sudah keterlaluan. Keterlaluan dalam hal ini ya misalnya udah banting-banting piring, terus udah mengarah ke yang agak-agak bahaya gitu, misalnya jebret-jebret pintu atau gelas-gelasnya pada pecah ya, dan pertengkaran itu sering terjadi. Nah ya, ini bisa kita sampaikan kepada orang tua, orang lain, karena biar bagaimanapun kan masalah dalam sebuah keluarga ini kan
sifatnya sesuatu yang pribadi dan sensitif ya. Jadi tidak semua orang tua yang sedang bertengkar itu kepengen pertengkaran mereka diketahui oleh orang lain gitu. Jadi hati-hati. Kalau kamu sudah merasa ini benar-benar parah gitu ya, pertengkaran orang tua kalian itu udah parah, coba hubungi kakek, nenek, bilang pada mereka, ayah dan ibu sering bertengkar soal ini begini begitu katanya gitu. Sampai bingung kadang-kadang, aku disuruh ikut siapa, aku ditanyain gini begitu ya, oke nek gitu ya kan. Ya kita sekali lagi harus bisa memilah-milah apakah permasalahan keluarga itu memang harus disimpan untuk keluarga kita sendiri atau harus sudah saatnya dikeluarkan kepada orang lain, maksudnya untuk keluarga ya. Nah begitu. Terus lagi, jangan pernah berpikir kalau ini adalah kesalahan kamu. Kalau pertengkaran orang tua adalah kesalahan kamu, jangan sekali-kali kamu berpikir itu. Hidup rumah tangga memang penuh dengan masalah ya. Mulai dari masalah pekerjaan, keuangan, ya kan? Tapi kamu jangan diam saja saat melihat orang tua kamu bertengkar. Terus harus gimana dong? Coba ingatkan kepada mereka bahwa kehidupan ini harus disyukuri, harus dinikmati, harus disyukuri. Sebuah masalah pasti bisa dilalui dong kalau kita bisa menyatukan langkah untuk menyelesaikannya, bukan malah dengan bertengkar tentang hal yang dipermasalahkan itu. Nah, cobalah kita menjadi dewasa. Kita yang anak-anak, yang menuju dewasa, kita yang remaja menuju dewasa, ini memang penuh banget liku-liku kehidupannya. Kita baru mengenal dunia nih. Oh ternyata dunia tuh seperti ini. Ayo dong kita belajar dewasa. Ayo dong kita belajar dari dunia luar kita supaya kita tetap bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik. Walaupun cobaan dan rintangan hidup itu bertubi-tubi datang pada kita. Gimana? Kamu bisa tetap tersenyum kan? Kamu bisa tetap semangat kan? Oke, thank you banget kalau kamu terus bersemangat dalam hidup kamu. Kalau kamu suka, like, comment, dan share. Thank you sahabat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.